Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca salawat kepadamu setiap hari sebanyak 10 kali, maka akan aku bimbing tangannya dan akan aku bawa dia melintasi titian Siratal Mustaqim seperti kilat menyambar. Selamatkanlah aku melewati jembatan Siratal Mustaqim, ya Allah. Amin. Selamatkan pula yang nonton video ini, ya Allah. Amin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan ciptaan yang baru, maka kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Yang nenek-nenek aja ya bisa jadi seperti bidadari-bidadari. Makanya Neshita, kau berusaha masuk surga. Halo gengs, Maniac, apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Kalau cara aku dan pakaian aku tidak bisa membawa aku ke surga, janganlah pula lidah dan mulut kamu menjadi jalan buat kamu menuju neraka. Masya Allah, Ukti. Salam satu rasa, itikiwir. Ukti, ya Allah. Saha? Ini talent baru. Talent baru ya? Salam kenal, nama aku Teh Maisaro. Iya, halo Sarah. Kayak bener ya, langsung nggak bisa kayak yang gitu. Oke, Maniac. Kembali lagi di mana? Apa sih? Apa sih? Nggak, dia tuh kayak pakai itu tuh kayak seakan-akan diliatin sama itu, jadi kayak salah sendiri. Itu hebatnya hijab. Langsung lighting sendiri. Langsung kayak diawasi sama Allah. Yes. Oke, kembali lagi di May Reaction. Oke, Maniac-Maniacku sayang. Cie, kaget kan sama penampilan aku? Aku pun kaget. Gak apa-apa, memang belajar. Kita tuh harus sedikit-sedikit belajar mengikuti hal-hal baik. Apalagi kalau ini tuh wajib, ya nggak? Udah mau dipanggil Tuhan aku. Bunyi apa itu? Oke, Maniac-Maniacku sayang, kalian pasti penasaran kan kenapa sih aku temanya hari ini memakai hijab? Karena video yang bakalan aku reaction adalah tentang kisah-kisah nabi yang keren. Cie, penasaran kayak apa videonya? Langsung aja kita hurain, kuy. Suatu hari, Suatu Nabi hari? Sulaiman sedang mengawasi para jin dan setan bekerja. Wow, Nabi Sulaiman berdiri dan bersandar pada tongkatnya. ya. Ia terus-menerus mengawasi pekerjaan para jin dan setan itu. Tidak ada satu jin dan setan pun yang berani memandanginya. Wih, Di saat Nabi Sulaiman sedang mengawasi para jin dan setan bekerja, tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawa Nabi Sulaiman. Jasad Nabi Sulaiman masih berdiri dan disangga oleh tongkatnya. Para jin mengira Raja Sulaiman masih mengawasi mereka. Mereka tidak menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Kemudian Allah memerintahkan rayap untuk memakan tongkatnya. Pada saat bagian yang dimakannya semakin banyak, tongkat itu pun menjadi rusak dan patah. Jasad Nabi Sulaiman pun tersungkur aduh. dan terhempas ke bumi. Melihat kejadian itu, jin dan setan pun akhirnya menyadari bahwa Nabi Sulaiman sudah tiada. Innalillahi Lalu wa mereka inna ilaihi menghentikan raji'un. pekerjaannya, dan secepat mungkin mereka berlari. Mereka merasa tersiksa dan hina karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang gaib. Mereka merasa terhina karena mereka merasa tidak punya pengetahuan yang cukup dengan hal-hal gaib. Jadi pekerjaannya nggak diselesain. Dasar emang setan. Tapi kalau dari video ini, itu kayaknya ya berarti kita sebagai manusia itu kalau punya tanggung jawab pekerjaan harus diselesain. Karena kalau enggak, berarti bukan aku yang ngomong. Tapi aku tuh terpana loh. Saking dia itu masih pengen mengawasi, masih pengen bertanggung jawab sama pekerjaannya. Sang nabi itu walaupun sudah meninggal masih loh kokoh berdiri loh, walaupun megang tongkat loh. Subhanallah. Semoga kalian yang nonton bisa meneladani cerita ini ya. Aku insya Allah lah. Nanti mesti nanya dulu lah kalau aku lah. Insya Allah lah. Nanti ya. Coba kalau kamu ada yang ngerti, coba ini tuh gimana maksudnya dari cerita ini gitu kan. Kan kita mah mukmin kan? Mukmin. Kita mah mukmin. Makmum. Kan kita mah makmum ya. Kalian yang cowok-cowok lah ya, cobalah imamilah ya. Oke, next. Kita semua ingin melewati jembatan Siratal Mustaqim secepat kilat. Seperti Iya. yang kita tahu di akhirat nanti kita harus melewati jembatan Siratal Mustaqim untuk bisa sampai ke surga. Jika gagal maka akan jatuh ke neraka di bawahnya. Aduh. Para manusia digambarkan melalui jembatan tersebut sesuai amalannya di dunia. Sebagian melaluinya dengan cepat dan ringan, Iya. namun ada juga yang lambat dan penuh luka.
Sayangnya jembatan itu sangat tipis, bahkan lebih tipis dari sehelai rambut. Iya. Ditambah lagi sangat licin dan bagaikan rantai panas yang berduri. Uduh. Sehingga kalau mampu tentunya kita ingin sukses melewatinya secepat mungkin. Mau. Dari kitab Muka Syafatul Qulub Imam Abu Hamid Al-Ghazali, malaikat Jibril pernah mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa, "Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca salawat kepadamu setiap hari sebanyak 10 kali, maka akan aku bimbing tangannya dan akan aku bawa dia melintasi titian Siratul Mustaqim seperti kilat menyambar." Selamatkanlah aku melewati jembatan Siratul Mustaqim, ya Allah. Amin. Selamatkan pula yang nonton video ini, ya Allah. Amin. Insap yuk. Ini cara M-Team bikin aku insap kayaknya nih. Terpana aku kan jadinya. Kalian gimana rasanya nonton video itu? Kisah seorang nenek menangis mendengar jawaban Rasulullah. Nah, Suatu ketika seorang nenek mendatangi Rasulullah Iya. dan memohon agar beliau mendoakannya. iya. Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar dia memasukkanku ke dalam surganya. Amin. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Ummu Fulan, sesungguhnya surga tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Mendengar jawaban tersebut, sang nenek itu pergi sambil menangis. Melihat kejadian itu, Rasulullah tersenyum dan berkata kepada para sahabat, beritahukan kepadanya bahwa dia tidak akan memasukinya dalam keadaan nenek-nenek. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan ciptaan yang baru, maka kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Yeay, luar biasa ya kasih Tuhan itu ya. Yang nenek-nenek aja ya bisa jadi seperti bidadari-bidadari. Makanya Sita, kau berusaha masuk surga biar nyampe sana walaupun aku udah nenek-nenek tetap cantik. Gak perlu operasi plastik. Gak perlu operasi plastik. Kau bodoh waktu di dunia emang aku bodoh. Ampun ya Allah, kan yang penting mah menyadari. Iya. Ketika malaikat Jibril gelisah dan ketakutan melihat makhluk Allah yang satu ini. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama Jibril. Langit tiba-tiba terbelah Wah, dan turunlah sesosok makhluk dan menghampiri mereka. waduh. Siapa Kemudian makhluk ini berkata, "Ya Rasulullah, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan. Jalani kehidupan Nabi sebagai raja atau sebagai hamba sahaya." Waduh. Rasulullah pun menjawab, "Aku mau memilih menjadi Nabi yang hidup sebagai hamba sahaya." Setelah mendengar jawaban Rasulullah, makhluk itu pun kemudian pergi. Rasulullah kemudian bertanya kepada Jibril, "Mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah berpikir ia akan turun ke bumi, kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat." "Siapa ia tadi?" tanya Rasulullah. "Dialah Israfil, sang peniup sangkakala," jawab malaikat Jibril. Berarti harusnya saat itu tuh kiamat. Kan turun ke bumi. Iya, tapi kan nggak niup trompet. Iya, tapi Jibril aja nggak nyangka katanya kalau bahwa ia akan turun ke bumi. Tapi itu sampai turun ke bumi loh. Ngapain? Sampai ini tuh tadi. Nyampein itu. Siapa tahu kalau misalnya Nabi Muhammad nggak menjawab itu hari kiamat loh. Kita tuh nggak ada loh. Kita harus berterima kasih kepada Nabi kita. Doa Nabi Muhammad. Robi Shallallahu Alaihi. Coba Put, kita tuh diberikan kesempatan lagi loh. Tapi kok aku belum memanfaatkannya ya. Ya mulai sekarang pelan-pelan lah bisa. Ya, saya. Bantuin lah sama kalian lah. Oke gengs, itu videonya memang cuma sebentar gengs. Awal-awal dulu gengs, takutnya kita ini ini videonya memang cuma sebentar gengs. Tapi kalau misalnya kita bisa menauladani, itu bisa memberikan bekal kita untuk hidup secara kekal. Bener gak tuh ya aku ngomong? Tapi sumpah loh, ini video itu bikin kayak berpikir, di sini mikir, di sini ramai, kayak aduh iya ya kita tuh hidup ini, aduh gimana, aduh hidup ini. Kena lah kalau aku mah. Kalau kalian ngeliat video ini gimana? Kayak ngerasa berdosa banget gak sih? Cakep. Kok suruh pantun? Kok suruh pantun sih? Kamu, sumpah lah aku kalau misalnya udah nikah nih ya, aku pakai jawab kayak gini lemah gemulai loh, bener loh, solehot loh aku, solehah.
Soleha loh aku nih, nurut banget aku mah. Oke, terima kasih maniak-maniakku sayang. Next kita akan bahas apa lagi ya? Mungkin kisah-kisah sahabat Nabi, atau mungkin kalian mau request? Tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Salam satu rasa. Itikewir.